Projo balas telak pernyataan JK. Jokowi jadi presiden karena kehendak rakyat, bukan satu individu. Mari kita baca lentikan jari netizen. Termul pekok. Strategi licik dan pengecut sedang dimainkan oleh Jokowi. Cara-cara seperti ini memang selalu digunakan oleh Jokowi. Menarik simpati masyarakat dengan pura-pura menjadi korban, playing victim. Padahal sebenarnya pernyataan dari JK tentang ada loh jasa JK ketika Jokowi menduduki jabatan presiden. Jadi kalau lu ngebelain si Jokowi dengan narasi yang dikaitkan dengan elektoral, berarti lu goblok. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya orang kampung yang telah mengacak-acak konstitusi Indonesia. Saya hanya orang kampung yang telah membuat kebijakan yang membuat Indonesia menjadi kacau seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang para pembenci Jokowi yang rata-rata adalah buzzernya Kebo ya. Dan buzzernya Abah alias anak onta yang tetap menghujat Jokowi sampai detik ini. Padahal jawaban Jokowi terkait pernyataan si Caplin ya, yang sok paling berjasa di dunia itu ya beberapa waktu lalu, jawabannya Jokowi itu sangat santai, sangat tenang, sangat sopan, dan tidak nyenggol siapapun. Tapi tetap saja ya Jokowi dikata-katain ya, iyalah karena mereka berharap Jokowi marah. Nyatanya Jokowi nggak marah, jadi mereka justru sakit hati. Yang paling menyakitkan ya, kata mereka Jokowi itu licik dan pengecut. Kurang ajar. Jawab sopan dikatain licik dan pengecut. Apalagi kalau jawabannya itu nggak sopan. Terus Jokowi mau dikatain apa coba? Waduh. Selain itu teman-teman ya, juga ada jawaban Projo ya, yang seolah itu ngerujak muncungnya si Caplin ya, yang mengatakan bahwa Jokowi jadi presiden itu bukan karena kamu, tapi karena rakyat. Ya iyalah. Plin mabuk kecubung kau itu, Plin. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Strategi licik dan pengecut sedang dimainkan oleh Jokowi. Cara-cara seperti ini memang selalu digunakan oleh Jokowi. Menarik simpati masyarakat dengan pura-pura menjadi korban, playing victim. Padahal sebenarnya pernyataan dari JK tentang ada loh jasa JK ketika Jokowi menduduki jabatan presiden. Dan kalau kita kaji memang benar ada. Kalau kalian ingat, apa yang dilakukan JK ini pernah dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam debat Pilpres, di mana dia mengatakan bahwa ada jasanya ketika mengusung Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta saat itu. Tetapi apakah kubu Anies melakukan playing victim seperti itu? Tidak. Tetapi cara ini memang selalu digunakan oleh orang-orang yang bersifat licik dan pengecut karena mereka tidak mementingkan jawaban secara substansial, tetapi yang dilakukan adalah pura-pura menjadi korban sehingga seolah-olah mereka menarik simpati dari masyarakat. Sudahi. Masyarakat kita harus semakin cerdas. Sudahi untuk simpati dengan orang-orang pemimpin model seperti ini. Karena pemimpin model seperti ini di belakangnya itu sangat-sangat penuh dengan kelicikan dan drama-drama yang tidak penting. Seharusnya diselesaikan kasus ini tanpa menarik-narik perasaan masyarakat untuk diadu domba. Orang-orang seperti ini memang cenderung untuk mengadu domba dan menggunakan masyarakat sebagai bumper, sebagai tameng mereka. Orang-orang seperti ini tidak punya pertanggungjawaban secara moral. Ini terbukti bagaimana teman-teman semuanya, dia juga bisa menggunakan institusi kepolisian untuk kepentingan dirinya. Salah satunya adalah ini.
Bisa dilihat pernyataan dari polisi yang bahkan masih memberikan sebuah kesempatan kepada Roy Suryo dan Tifa untuk meminta perdamaian, dalam hal ini restoratif justice, sebelum sidang dilakukan. Pak, berkas Anda saja baru Anda berikan ke kejaksaan, Pak. Artinya SP3 yang diberikan kepada kepada Rismond kemarin adalah bagian dari tawar-menawar untuk supaya kasus ini selesai dengan damai, selesai dengan tanpa Jokowi membuktikan ijazahnya di pengadilan, karena memang Jokowi tidak pernah punya ijazah. Ayolah masyarakat kita cerdas. Kalau masyarakat kita cerdas, tidak akan muncul orang-orang seperti Jokowi ini yang bersifat licik dan pengecut, yang seharusnya dia menunjukkan substansinya, bukan memainkan perasaan masyarakat untuk diadu domba sesama masyarakat. Adu domba seperti ini tidak layak dilakukan oleh seorang mantan presiden 2 periode. Karena apa? Munculnya Jokowi sama saja dengan bagaimana masyarakat kita terpecah belah. Semenjak kapan sih masyarakat kita terpecah belah seperti ini? Semenjak Jokowi ada di negeri ini. Sebelumnya di masa SBY kita bisa lihat, orang bisa kompak ketika mengkritik SBY tanpa ada masyarakat bagian lain yang membela SBY. Tidak ada. Dulu kita bisa kompak ketika mengkritik kebijakan, tapi semenjak ada Jokowi, muncul relawan-relawan penjilat yang dijadikan sebagai bemper-bemper penguasa untuk dihadapkan dengan masyarakat lain. Mereka tertawa terbahak-bahak, tetapi masyarakat bawah ini diadu domba satu sama lain. Yuk, Jokowi adalah sumber kerusuhan dan sumber kerusakan di negeri ini, maka kita harus bisa melakukan perlawanan terhadap orang-orang seperti ini dan para pendukungnya. Saya tidak mengerti teman-teman ya, bagaimana orang-orang ini berpikir gitu ya, bernalar dan menyimpulkan. Kok bisa-bisanya itu, ya, secara kesimpulan ya, saya menilai dari bacotan orang yang barusan kita saksikan selama 3 menit ini Jokowi ini ya sedang memainkan sebuah strategi yang menurut dia itu dilabeli sebagai strategi licik dan apa tadi ya? Licik dan pengecut lah, kurang lebih seperti itu ya. Ini gimana coba? Walaupun ya saya tahu lah orang-orang seperti ini sebetulnya hanya kelompok-kelompok kecil ya, segelintir orang saja. Dari segelintir orang itu sebagian besar adalah buzzer, dan saya tidak tahu apakah netizen barusan ini salah satu buzzer ataukah pembenci Jokowi secara organik karena usahanya mungkin terganggu, ya kan? Mungkin dulu suka menyelundupkan apa gitu di masa Jokowi nggak bisa, akhirnya dia ngambek, ya kan? Trun, kut katrun ya. Lanjut. Pak JK bilang si Jokowi itu bisa jadi gubernur karena beliau. Mungkin sekilas tuh kelihatan sombong dan arogan. Tapi pas gua ngecek dari beberapa senior dan beberapa sumber berita, faktanya ya emang kayak gitu. Hal ini jangan disangkut pautkan sama urusan elektoral. Karena gue yakin yang dimaksud Pak JK adalah peran beliau secara administratif. Artinya gimana peran Pak JK waktu itu supaya nama dan gambar Jokowi ada di kertas suara, bukan elektoral. Jadi kalau lu ngebelain si Jokowi dengan narasi yang dikaitkan dengan elektoral, berarti lu goblok. Apa yang diceritain sama Pak JK ini emang terkesan gak populis. Narasi kayak gini tuh biasanya dipakai buat playing victim sama si Jokowi dan pendukungnya. Walaupun cerita Pak JK ini sudah terkonfirmasi kebenarannya dan bahkan udah diiyain juga sama si Jokowi sendiri, tapi gue yakin pasti banyak termul yang gak terima sama fakta itu. Nah, permasalahannya bukan di benar atau salah. Masalahnya tuh di sikap. Si Jokowi ini kelihatan banget emang gak bisa menghargai orang yang udah memperjuangkan dia. Lihat aja kelakuannya si Jokowi ke PDI Perjuangan dan Bu Mega. Kalau orang ngerti etika, ya pamit dan mundur baik-baik kalau emang udah gak sejalan. Gak perlu nunggu dipecat terus playing victim. Lah ini malah kayak mau nendang balik. Padahal siapa yang pasang badan dulu waktu si Jokowi dapat banyak bulian? Siapa yang nanggung cacian itu? Ya Bu Mega. Gue rasa banyak juga orang yang dulu berjuang buat dia karena menganggap dia tuh orang baik. Tapi mungkin buat Jokowi, orang-orang itu cuma anak tangga yang diinjek untuk naik lebih tinggi lagi, dan abis itu ya dibuang. Jadi buat para termul gak usah kegeeran. Sekarang mungkin elu semua masih dianggap berguna. Tapi pas udah nggak ada gunanya, siap-siap aja dibuang. Atau mungkin malah dimusnahkan. Dan diganti dengan ternak-ternak yang baru. Terus soal Pak JK, kita lihat aja.
Kalau si Jokowi beneran mau menjaga hubungan baik sama Pak JK, siap-siap aja tuh si Ade Armando ditumbalin. Karena dia yang disebut sebagai orang yang pertama kali posting soal konten fitnah ke Pak JK. Ya, kita lihat aja ke depannya apa yang akan terjadi. Apa lo? Kedepannya kita lihat saja apa yang akan terjadi. Yang terjadi adalah Kebo itu akan nyungsep ya. 2029 mungkin Kebo itu hanya di bawah 1%. Itu yang akan terjadi ya. Terkait pendapatmu, bacotanmu nggak perlu saya komentari karena semua yang kamu sampaikan itu tidak ada dasarnya dan tidak berdasarkan fakta. Ya, tidak ada dasarnya dan tidak berdasarkan fakta. Gimana bang, kok bulet bang? Ya itulah pokoknya ya. Karena kita ketahui bersama, si gondrong barusan ini nutrisi untuk otaknya itu udah habis ya. Habis dimakan rambutnya, karena rambutnya terlalu gondrong itu. Makanya otaknya pendek pola berpikirnya. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Projo balas telak pernyataan JK. Jokowi jadi presiden karena kehendak rakyat, bukan satu individu. Mari kita baca lentikan jari netizen. Termul pekok. Jadi kasih dua kalimat aja deh. Termul pekok. Baca lagi ya. Projo ini siapa dah? Termul enggak sih? Rakyat endasmu. Jangan main kepala lah. Main kepala. Gini. Bener. Jilat terus. Rakyat temul. Muncul lagi. Kalian ini beda. Projo sama termul beda. Kalau Projo itu pro Jokowi gitu. Kalau termul dia Firdaus Oiwobo ketuanya kemarin. Beda lagi. Termul sama Projo beda. Jadi kalian sama-sama lah termul sama Projo. Ya kan? Gitu. Jadi semua termul. Ya, termul pekok katanya. Projo ini siapa dah ya kan? Nah, ya beginilah ya orang-orang yang memang ya kerjaannya itu membangun memframing ya, menghina, mencaci, memaki, memfitnah Jokowi dan termasuk para pendukungnya. Ya jelas saja kalau pernyataan si wakil ketua kalau nggak salah itu ya, wakil ketua Projo itu diupload atau diposting di grup-grup para pembenci Jokowi yang berisi buzzer dan lain sebagainya, jawabannya ya macam kayak gitu, yang katanya termul pekok ya kan. Lah, padahal dari pernyataan si Projo itu nggak ada unsur kepekokan. Dia mengatakan bahwa Jokowi jadi presiden itu bukan karena si Chaplin. Perkara si Chaplin itu berjasa itu pasti iya. Jokowi jadi presiden itu karena rakyat, karena faktanya Jokowi itu menang pemilu, ya kan, yang dipilih oleh rakyat. Pekoknya di mana? Coba bayangin. Yang pekok itu sebetulnya siapa? Memang kebanyakan teman-temannya orang pekok itu tidak pernah menyadari bahwa dirinya pekok. Dia menganggap orang lain lah yang pekok. Makanya dia ya pekok terus gitu kan, nggak bisa berubah. Lanjut. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDP. Jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau setuju. Jadilah gubernur. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden?
Wow, termul kepanasan dengan ucapan Pak JK. Kalau bukan Pak JK, Pak Jokowi nggak mungkin jadi gubernur terus jadi presiden. Tuh, termul, dengerin. Tanpa Pak Yusuf Kala, Pak Jokowi nggak mungkin jadi presiden. Jadi dulu, sewaktu Pak Jokowi masih ada di Solo, Pak JK yang bawa ke Jakarta untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Awalnya PDIP nggak setuju, Ibu Megawati nggak setuju, tapi Pak JK berjuang keras meyakinkan, akhirnya setuju. Habis itu jadi gubernur. Setelah itu, namanya naik, elektabilitasnya meninggi, akhirnya bisa jadi presiden tuh. Tuh, termul. Dengerin tuh. Kepanasan ya, nggak terima ya. Termul pasti marah ya. Habis ini pasti nih komentar-komentar ini dipenuhi oleh bajer-bajer termul. Ampun termul. Ampun Pak Jokowi, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala loh ya. Gus, yang termul kepanasan, termul kelojotan, termul kejang-kejang, termul stroke massal itu siapa? Nggak ada. Termul ini banyak yang berkomentar itu sebetulnya di dalam hati itu terkekeh-kekeh gitu loh. Kenapa? Karena melihat pernyataan orang yang merasa paling sok pahlawan. Iya toh? Karena ini psikologi manusia. Ketika ada orang gagal, nggak ada yang ngakuin bahwa oh dia saudara saya. Nggak ada. Ini fakta loh ya, fakta psikologi. Coba, kalau kamu miskin, kamu gagal, kamu wes pokoknya itu terpuruk, ada nggak orang yang ngaku-ngaku teman kamu, ngaku-ngaku saudara kamu? Nggak ada. Tapi begitu ada orang berhasil, lalu langsung dah tepuk dada. Itu saudara gua, itu teman gua, itu kalau nggak ada gua nggak bakal berhasil. Itulah yang sekarang dilakukan oleh si Chaplin. Para ternak Mulyono mengomentarinya bukan karena kelojotan, tapi karena sadar si Chaplin ini dalam kondisi, ya kan? Mabok kecubung, macam kayak kamu ini Gus. Kamu ini dulu mendukung Jokowi, ya toh? Sekarang macam kayak gini. Waduh, lanjut. Saya komentarin Mas, kalau nggak ada Pak JK, Jokowi itu semua yang dana itu Pak JK. Dulu tuh dia wakilnya. Ya bener, Pak JK bener. Jangan mau mentang-mentang kamu termulnya lah, ya. Saya juga orang Jawa Tengah. Bukan saya membela Pak JK, bukan. Jokowi itu memang benar, kalau nggak ada JK itu nggak bisa jadi presiden maupun gubernur DKI, ya. Kamu bantah ngomong nih, ya memang begitu. Termul tuh membela, ya karena apa? Karena kamu banyakkan buat bansosnya ini apa? Jokowi. Termasuk yang kedua, saya klarifikasi apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam beberapa menit sebelumnya. Pak, apa betul ketika Bapak berangkat menjadi gubernur DKI itu Pak Prabowo yang bawa? Pak Prabowo yang mencarikan partai politik dalam petik yang ketiga yang membiayai. Bahkan jumlahnya pun disebutkan. Dan saya kira ini kalau di-googling masih banyak lah, angka-angkanya bertebaran. Sekian miliar lah. Nah, waktu itu Pak Ade mengatakan, betul memang Pak Prabowo pada satu masa datang ke Solo menyampaikan permintaan agar saya mau menjadi gubernur DKI. Saya bilang saya nggak punya partai politik. Oh, nanti partai politik saya ikan. Salah satu punya saya sendiri. Kedua saya sampaikan saya nggak punya biaya. Nanti saya biaya. Nah, tapi apa betul Pak? Dia betul-betul dibiayai. Wujudnya apa? Wujudnya iklan. Dia mengatakan itu iklan saya atau iklannya Pak Prabowo. Dalam 30 detik iklan itu lebih banyak saya sama Ahok atau lebih banyak Pak Prabowo. Katanya begitu kata Pak Jokowi waktu itu. Memang lebih banyak Pak Prabowo. Berarti bukan iklan saya kan gitu. Jadi ada sejarah di mana Pak Jokowi dicalonkan oleh Pak Prabowo dan kemudian berhadapan dan mengalahkan Pak Prabowo.
Gitu. Jadi kalau hari ini kemudian kemungkinan yang tadi Anda sampaikan, apakah mungkin sejarahnya ada? Apakah itu akan dilakukan di penghujung pada masa beliau tidak lagi berkuasa? Karena kan kalau wali kota masih ada gubernur, gubernur masih ada presiden. Ini kan setelah presiden nggak ada lagi. Mau apa? Nggak usah saya komentarin teman-teman ya. Karena apa yang disampaikan oleh netizen yang sambil rebahan tadi, yang di-stitch oleh Bang Adi, ya kan, sudah dijawab oleh Gus Romi ya, ini kalau nggak salah ya, Roma Hurmuzi, ya kan, mantan menteri di eranya Pak Jokowi. Nggak usah saya komentari karena sudah dibalas, dijawab dengan sangat telak, gitu ya. Lanjut. Pak, apa betul ketika Bapak berangkat menjadi gubernur DKI itu Pak Prabowo yang bawa? Pak Prabowo yang mencarikan partai politik dalam tanda petik. Yang ketiga yang membiayai, bahkan jumlahnya pun disebutkan. Dan saya kira ini kalau di googling masih banyak lah angka-angkanya bertebaran. 60 sekian miliar. 60 miliar loh. Waktu itu Pak Jokowi mengatakan betul memang Pak Prabowo pada satu masa datang ke Solo menyampaikan permintaan agar saya mau menjadi gubernur DKI. Saya bilang saya nggak punya partai politik. Oh, nanti partai politik yang saya yang carikan. Salah satunya punya saya sendiri. Yang kedua saya sampaikan saya nggak punya biaya. Nanti saya yang biayai. Nah, tapi apa betul Pak? Kemudian betul-betul dibiayai. Wujudnya apa? Wujudnya iklan. Beliau mengatakan itu iklan saya atau iklannya Pak Prabowo. Dalam 30 detik iklan itu lebih banyak saya sama Ahok atau lebih banyak Pak Prabowo. Katanya begitu kata Pak Jokowi waktu itu. Memang lebih banyak Pak Prabowo. Berarti bukan iklan saya kan gitu. Jadi ada sejarah di mana Pak Jokowi dicalonkan oleh Pak Prabowo dan kemudian berhadapan dan mengalahkan Pak Prabowo. Nah, dengar tuh Pak JK, Pak Jokowi sendiri sudah mengkonfirmasi kepada Bung Romi bahwa yang membantu Pak Jokowi, yang membawa Pak Jokowi ke Jakarta, yang mencarikan partai, yang membiayai Pak Jokowi sampai 60 miliar lebih, itu Pak Prabowo dan Pak Hashim, sesuai dengan penjelasan Pak Hashim di sebuah video yang beredar 2023 yang lalu, teman-teman. Kurang gimana lagi ya, kita lihat bareng lagi pernyataan Gus Romi ya, Roma Hurmuzi yang dikomentari oleh Bung Khairul Umam ya, salah seorang konten kreator kan begitu. Iya, nggak usah saya komentar lagi karena semua sudah jelas ya kan. ada lanjut. Coba. Ini coba didengar dulu nih si Jokowi ini ngomong apa ini. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Menurut saya Jokowi sudah benar dalam perkataannya. Jokowi mengatakan dirinya hanyalah orang kampung dan bukan siapa-siapa. Sangat benar. Jokowi memang pada awalnya bukan siapa-siapa dan hanya orang kampung. Itu betul sekali. Tapi sayangnya menurut saya Jokowi kurang lengkap menyampaikan itu. Harusnya Jokowi berkata seperti ini. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya orang kampung yang telah mengacak-acak konstitusi Indonesia. Saya hanya orang kampung yang telah membuat kebijakan yang membuat Indonesia menjadi kacau seperti sekarang. Saya hanya orang kampung yang membangun istana di IKN untuk kepuasan pribadi saya. Saya orang kampung yang telah membawa Indonesia ke jebakan hutang yang cukup dalam. Saya orang kampung yang punya ambisi haus berkuasa. Saya orang kampung yang tidak puas berkuasa. Saya orang kampung yang ingin berkuasa lagi. Saya orang kampung dan bukan siapa-siapa. Tetapi saya mampu membuat Indonesia kacau balau seperti sekarang. Karena kebijakan saya. Nah itu harusnya Jokowi berkata seperti itu. Itu baru benar. Aduh, khusus yang ini saya nggak mau komentari teman-teman ya. Kenapa? Karena mengomentari orang kayak gini nih gimana gitu ya. Karena kelihatan sekali ini orang sebetulnya bukan mengomentarinya secara objektif gitu ya. Tetapi memang kelihatan ada kebencian ya, ada unsur kebencian yang mendominasi dan saya tidak tahu kebencian itu karena apa. Tetapi menurut saya kemungkinan besar kebencian itu karena ya mungkin dulu mau dekat-dekat Jokowi tapi ditolak, tidak digubris, nggak dikasih jabatan, usahanya dipersulit dan lain sebagainya. Kok dipersulit bang? Berarti kan Jokowi jahat? Enggak, mungkin usahanya ilegal. Makanya benci kepada Pak Jokowi agak ketulungan.
Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.